rekam di komputer ini. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Selamat terima malam, kasih. Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini masih ingatannya pagi kan, tadi pagi juga ada webinar ya. Sebelum memulai acara malam ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini untuk malam ini dengan judul EI Academy, Gemini Academy, Bapak Ibu ya. Nanti kita jelaskan caranya. Sertifikatnya 32 JP dan tanpa donasi ya, ini free. Nanti ada presensinya di saat webinar, diikutin aja dulu. Izin share screen Bapak Ibu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Jadi Bapak Ibu di saat kita presensi boleh mau bertanya-tanya, boleh. Izin memperkenalkan diri, sebenarnya kalau saya mudah dicari, bisa search di Google, nama saya Nasir Alfandi, atau bisa search di AI, baik ChatGPT maupun Gemini Academy, itu langsung keluar untuk nama saya. Untuk komunitas kita ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama bergema guru inspiratif, yang kedua TNI IKM, yang ketiga bergema guru penggerak. Nanti di hari Kamis ada lagi 3 webinar. Cukup untuk mengisi RHK pengelolaan kinerja. Nanti kalau Bapak Ibu mau melihat profil kita bisa lihat di search di Google bisa. Kita salah satu dari penelaah. Jika yang ingin bertanya-tanya mengenai aksi nyata boleh juga nanti. Dan untuk modul ajar kita udah banyak Bapak Ibu ya, nanti boleh cek di profil kita untuk referensi ATM boleh ada 393. Dan yang lolos kurasi belum terlalu banyak karena masih banyak kegiatan, baru 9 modul ajar dan 9 modul project dari ruang kolaborasi perangkat ajar. Berikutnya ya itu untuk pencapaian nanti boleh cek di profil Bapak Ibu ya. Kita lewatkan aja. Kita langsung aja ke presentasi di malam ini, yaitu mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI. Nih, mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI. AI Gemini Academy. Kenapa Bapak Ibu kok Google Workspace for Education sekarang ada namanya kan, main ada apa Space ya, Google Space itu untuk chat ya kayak WA itu Google Space. Nah sekarang Google menggunakan produk terbarunya Gemini Academy ini untuk menyaingi dari ChatGPT. Karena sekarang di dunia browser laman penulisan Google ini udah kalah dengan ChatGPT. Makanya mereka sekarang menerbitkan satu AI juga namanya Gemini Academy atau Gemini ya Gemini. Agenda kegiatan mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya mengenal Gemini, cara membuat prompt yang efektif, bukti karya pemanfaatan Gemini. AI dalam kehidupan Anda, dalam kecerdasan buatan AI telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama. AI ada di mana-mana tetapi tidak terlihat. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, ini tidak terlihat. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital Anda. Email, yang pertama email Bapak Ibu. Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam, mendeteksi upaya phishing, dan merekomendasikan balasan cerdas. Machine learning membantu mengorganisir
email, dan mengidentifikasi pesan prioritas. Kemudian ada hiburan, fitur YouTube sebagai bab video, subtitle, dan ringkasan yang dibuat secara otomatis menggunakan pemproses bahasa alami (NLP). Video rekomendasi didapatkan melalui model machine learning. Apa itu kecerdasan buatan AI? Kecerdasan buatan AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI atau Artificial Intelligence diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar, mengajar. Referensi dari panduan Google for Education tentang AI dalam pendidikan. Prinsip AI yang pertama, bermanfaat secara sosial, menghindari bias, aman dan terlindungi, tanggung jawab pada orang lain, memegang teguh privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip ini. Bias sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya. Kita cek dulu rekamannya masih ya. AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Jadi masih perlu terus dievaluasi Bapak Ibu ya. Sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar rasa, gender, budaya, dan banyak lagi. Kemudian ada halusinasi dan akurasi. Kemudian ada akurasi. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya periksa ulang jawaban sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif, termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Kemudian apa itu Gemini? Gemini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Ngobrol untuk mulai menulis, merencanakan belajar, dan banyak lagi dengan AI. Tampilkan draft. Saat menggunakan Gemini, Anda akan seringkali diberikan pilihan beberapa draft respon yang berbeda sehingga Anda dapat memilih versi terbaik untuk Anda. Pilih tampilan draft dan pilih mana yang paling cocok untuk Anda. Pin percakapan Anda. Ide-ide terbaik membutuhkan waktu, terkadang berjam-jam atau bahkan beberapa hari untuk diciptakan. Simpan percakapan Anda dan pin percakapan yang paling krusial untuk menjaga alur proses kreatif Anda tetap lancar. Kemudian ada ekspor jawaban Anda. Setelah Anda mendapatkan jawaban, Anda mungkin ingin membagikannya kepada orang lain. Klik tombol bagikan dan ekspor.
atau kalau dalam bahasa Inggrisnya share and export. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk menyalin respon Anda dari Gemini langsung ke Gmail. Google Dokumen atau spreadsheet Anda atau sebagai tautan yang dapat dibagikan. Nah, ini lambangnya Bapak Ibu ya, yang kayak gini. Nah, itu. Kita back dulu. Nah, yang tadi. Nah, ini pin percakapan ya. Pin percakapan adalah ide terbaik membutuhkan waktu terkadang berjam-jam. Nah, ini. Nah, kalau ekspor jawaban yang ini share ekspornya yang kayak lambang seperti kita bagikan itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak asing, lambang membagikan. Kemudian ada edit prompt. Jika Anda ingin merevisi prompt Anda ke Gemini, Anda dapat mengeditnya dan Gemini akan menghasilkan kembali tanggapan. Di sebelah kanan instruksi Anda ketuk edit text. Edit instruksi Anda ketuk perbarui. Kita lihat chat, kayaknya ada yang ngechat. Ya, terima kasih Ibu udah hadir. Ini persensinya kita bagikan 30 menit lagi ya. Nah, kita bagikan sebentar lagi. Mengapa prompt efektif itu penting? Prompt adalah instruksi yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Komponen prompt efektif yang pertama ada persona atau peran. Tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Nah, misalnya Anda adalah guru IPA kelas 7 yang fokus pada pendidikan yang kontekstual. Nah, tugas yang gimana? Jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Misalnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nah, nanti setelah penjelasan ini langsung kita praktekkan, Bapak Ibu. Biar nggak bingung. Pokoknya enak pakai ini. Sangat membuat soal assessment itu sat-set, hanya beberapa detik ya. Membuat proposal hanya beberapa detik. Mengerjakan post test setiap kegiatan juga tidak pusing lagi. Nanti kita praktekkan setelah ini. Format nada, bagaimana Anda ingin respon ditampilkan atau diformat. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Nah, ini konteks batasan, bantu modul memahami batasan dan konteks prompt Anda. Contohnya proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Contohnya tidak selalu relevan, tetapi juga bisa berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam respon. Kita berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan contoh dalam apa yang diinginkan dicari dari AI, itu lebih baik. Berikutnya prompt yang efektif. Prompt dasar, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Prompt efektifnya Anda adalah guru IPA kelas 7 yang fokus pada pendidikan kontekstual, persona,
Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di kota Jakarta. Bapak Ibu yang mau bertanya, nggak apa-apa, silakan. Lagi kita menjelaskan sambil bertanya, nggak apa-apa. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswa sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, ini konteksnya. Contoh, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Misalnya, kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Itu untuk contohnya. Punya giliran Anda. Pilih salah satu dari 2 prompt sederhana di bawah ini dan gunakan struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya. Buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Misalnya, saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa saya. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan? Tetapkan peran yang Anda inginkan untuk Gemini. Berikan detail bagaimana Anda ingin respon ditampilkan atau di format. Berikan detail tentang bagaimana Anda ingin respon ditampilkan atau di format. Berikan informasi kontekstual lebih lanjut. Jelaskan contoh respon yang bagus. Gemini untuk pembelajaran inovatif. Pertama, mendesain rencana pembelajaran dengan Gemini, kolaps dengan Google Google Dokumen, draft materi pembelajaran dengan Gemini menggunakan Google Slide, merancang rubrik penilaian dengan Gemini, kolaborasi dengan Google Spreadsheet, kemudian membuat asesmen pelajaran dengan Gemini dan Gform, Google Formulir. Nah, ini yang komponen prompt efektif. Nah, ini contohnya juga sama Bapak Ibu ya. Ini masih sama. Desain pembelajaran, rencana pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu ingin buat modul ajar menggunakan AI bisa. Nah, ntar Bapak Ibu ya masih connect ya, masih connect. Ini ada yang nelpon kurang. Cek dulu. Saya takutnya hilang sinyal. Oh enggak. Apa? Di pembelajaran. Nah, Bapak Ibu membuat RPP otomatis menggunakan AI bisa. Nanti kita buatkan contohnya. Yang penting promptnya harus efektif, harus sesuai, harus jelas. Nah, misalnya Pak gimana Pak membuat RPP yang jelas itu dan menggunakan AI. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SD di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah RPP untuk topik aljabar di kelas 7 dengan ATP. Buat formatnya dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Buatkan tugas yang kontekstual untuk siswa di kota Pekalongan. Nah, ini Bapak Ibu. Kita bisa langsung minta Gemini for Education untuk buat format tabelnya, masukkan soal cerita.
dengan lokasi dan konteks budaya. Nah, kita mulai lebih cepat Bapak Ibu ya. Kalau di flyernya jam 8, kita mulai di 7 di 19.40 karena biar cepat selesai. Kita lanjutkan lagi. Taruh. Ada desain pembelajaran. Sekarang kalau mau membuat slide, bisa buatlah slide presentasi. Buat formatnya dalam setiap slide. Nanti tinggal dipaste di slide. Formatnya nanti Gemini yang buat. Atau IA yang buat. Nanti kita tinggal paste di slide yang udah kita siapkan. Kemudian ada komponen prompt efektif. Nah, ini kalau membuat rancangan penilaian, rubrik penilaian. Nah, buatlah rubrik penilaian untuk P5, Project Profil Pelajar Pancasila dengan topik aljabar. Buat formatnya dalam bentuk tabel. Nah, ini. Nanti kalau Bapak Ibu ingin Gemini buat dalam bentuk tabel, ditulis Bapak Ibu ya. Buat dalam bentuk tabel. Nah, kalau mau kunci jawabannya juga dibuat Bapak Ibu. Kalau kita membuat kuis atau assessment, buatlah 3 cerita esai, formatnya dengan langkah dan kunci jawaban. Siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep dalam aljabar dalam dunia nyata. Ini konteks yang kita inginkan. Memberikan lebih banyak contoh soal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang lebih kontekstual. Nanti AI bisa. Berikutnya, nah ini. Untuk unggah bukti karya. Udah. Nah, kita praktekkan kalau udah Bapak Ibu ya. Kita praktekkan. Nah, caranya kalau mau enaknya pakai email belajar ID di perangkat Bapak Ibu karena belajar ID udah kerjasama dengan Revolut dan Google Workspace for Education. Jadi untuk fitur-fitur yang terkunci akan terbuka seperti ChatGPT. Kalau ChatGPT kan kalau udah langkah kelima dia berbayar. Nah, kalau kita pakai belajar ID enggak. Kalau di Gemini tinggal klik aja di Gemini. Gemini ya, search aja di Google. Atau Bapak Ibu bisa di titik 9 di pojok kanan ini ada. Nah, kalau nggak mau ribet nyarinya, tinggal klik aja di Google. Nah, di Gemini Google, nah ini keluar ya. Nah, contohnya. Ini contohnya, nah ini contohnya, oh Bapak Ibu banyak yang baru bergabung ya. Nah, kita langsung pakai aja, tadi penjelasannya udah ya. Nah, buatkan saya 10 soal pilihan ganda tentang sasis sepeda motor yang konteks ketutupan yang kontekstual beserta ini contohnya Bapak Ibu ya, ini boleh dicontoh nanti kalau udah diklik di Google-nya beserta kunci jawaban. Nah, ini kita membuat soal asesmen ini sat-set ya, hanya beberapa detik. Tinggal klik kayak gini aja, di enter. Nah, ini kita lihat keajaiban AI zaman sekarang. Makanya sekarang Google kalah dengan ChatGPT di browsing penelusuran. Di dunia ini Google udah kalah dengan ChatGPT. Nah, sekarang Google bangkit kembali dengan membuat Gemini Academy. Nah, jadi Bapak Ibu kita sebagai guru jangan sampai kalah ya.
Nah, ini lihat, setelah saya ketik tadi, dijawab dengan AI-nya. Tentu dengan senang hati saya bantu membuat 10 soal pilihan ganda dengan tentang sasis sepeda motor yang kontekstual beserta kunci jawaban. Soal-soal ini dirancang untuk menguji pemahaman Anda tentang berbagai aspek sasis sepeda motor mulai dari fungsi hingga jenis perawatan. Nah, boleh kita lihat. Ini langsung keluar Bapak Ibu. Jadi kalau di Google kan ribut ya, banyak iklan. Kalau di Gemini ini enggak, AI ini enggak. Langsung keluar jawabannya C. Bahaya. Nah, ini tinggal kita copy, kita paste di Word. Ah nih, sangat mudah. Misalnya kita ada asesmen sumatif akhir semester, ya pakai AI ini. Hanya beberapa detik. Nah, ini 10 soal selesai. Nah, kita membuat modul ajar. Kita membuat modul ajar ya. Buatkan saya modul ajar matematika kelas 7 materi aljabar sesuai kurikulum Merdeka dan lengkap dengan tabelnya. Kita harus membuat perintah AI harus benar-benar lengkap supaya AI mengerti apa maksud kita, Bapak Ibu. Nah, kita contohkan apakah AI akan membuatkan kita modul ajar. Ya, tentu saya bantu. Nah, ini modul aljabar matematika kelas 7. Aljabar. Nah, kita lihat. Langsung terjadi ya Pak Ibu. Mata pelajaran, oh saya lupa membuat namanya ya. Terusnya ada nama sekolah. Jadi langsung ada nama dan sekolah ini, nggak ada nama saya. Dan hanya aja identitasnya mapel kelas, KI-nya, KD. Cuma ini kayaknya AI-nya belum nyampe ke kurikulum Merdeka. Karena masih memakai KI dan KD. Kurikulum Merdeka ya adanya CP ya. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah ini, cuman ya lumayan lah. Ada tujuan pembelajaran, langsung tercipta. Materi juga langsung tercipta. Metode pembelajaran, nah, ini kegiatan pertemuan, penilaian, tabel. Export to sheet juga mau dalam bentuk sheet, refleksi, tabel. Jadi sangat satset Bapak Ibu ya. Nah kita contoh, lagi menjawab soal. Misal Bapak Ibu ada post test apa-apa ya. Nah tadi pagi sebenarnya, kemarin ya. Nah, kemarin nggak usah saya kerjakan aja. Nah ini ada post pretest ya kemarin dari pelatihan LMS PMM dari Dikmendisus. Ini saya pakai AI semua jawabnya. Nah saya banyak kerjaan, nggak sempat baca soalnya. Nah ini, saya contohkan gimana cara jawab soal ini dari AI. Ini gimana ngopinya ini. Ini karena saya udah jadikan saya PDF, jadi agak susah ngopinya. Dia langsung, kalau pilihan ganda kayak gini Bapak Ibu, langsung ketemu jawabannya. Taruh. Ini nggak bisa di copy kayaknya. Nah, kita jawab aja. Ya nggak bisa di copy sampai bawah. Nah nih, saya kemarin jawabnya pakai AI semua. Pretest LMS PMM kemarin. Hanya tinggal di paste aja di promptnya. Nanti AI yang menjawab. Nah ini, mengapa OCR? Langsung keluar jawabannya. Nah ini kan pertanyaannya,
Alat ini digunakan untuk membaca dengan keras teks dari gambar. Peserta didik memiliki masalah membaca dan menggunakan alat ini dengan mengambil foto lembar kerja dan dokumen lainnya dan bahkan objek seperti rambu-rambu. Ya, alat ini yang dapat memindai dokumen hanya dinamakan OCR. Kita lihat OCR ya. Jadi ya ini sangat pintar ya. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati nanti kalau siswanya Bapak Ibu lagi asesmen, siswanya sangat gercep, mereka bisa memakai AI. Nah, jadi kita jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai siswa kita udah mengetahui AI, kita belum. Supaya kita bisa lebih dulu memanfaatkannya untuk murid-murid kita. Jadi kita tidak terjadi kesalahan di kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, TTS dijawabnya. Jadi sangat cepat ya dijawab AI. Ini kalau ada post test, ada pretest ini sangat cepat. Nah, ini saya contohkan yang aksi nyatanya aja. Bentar. Langsung kita buka LMS ya. Kita salah ini LMS. Bapak Ibu LMS pretest dan post test guru penggerak juga bisa ke AI. Saya belum mencobanya, baru saya coba di pelatihan Dikmendiksus. Karena kebetulan lagi sibuk, jadi langsung saya pakai AI aja jawabnya. Dan memang sangat cepat. Nah, ini kita contohkan AI-nya di LMS Canvas PMM. Nah, kita ketahui sekarang apa PPG juga sekarang lewat PMM Bapak Ibu ya, Canvasnya. Dan juga modulnya lewat PMM. Lu nggak pakai Canvas lagi ya, langsung modul pelatihan mandiri. 3 modul. Nah, kalau pelatihan-pelatihan dari kementerian sekarang lewat Canvas PMM semua, LMS PMM. Salah satunya Dikmendiksus. Nah, ini kita contohkan. Kita akan menyelesaikan tugas dari Canvas LMS Dikmendiksus di PMM ya. Ini kita buka dulu, masuk ke pembelajaran. Nah, ini belum mengerjakan eksplorasi konsep. Coba kita buka. Nah, instruksi 4 soal. Bagaimana mengerjakan 4 soal ini satset ya? Satset. Sekarang ini kita nih butuh yang satset. Untuk apa sekarang ada AI nggak kita manfaatkan? Di disability kita lihat dulu keinginan soalnya. Ini belum masuk soalnya. Selanjutnya coba. Oh, tadi baru spacer, belum soal. Nah, ini soal 1. Kita lihat setelah membaca materi dan mengamati video apa yang dapat Anda simpulkan mengenai kesulitan belajar. Nah, tinggal kita buat aja. Nah, iya juga kita bisa foto Bapak Ibu ya. Misal kalau Gemini Academy ini Gemini bisa di HP. Cuman tergantung spek HP-nya. Yang paling mudah tuh ChatGPT. Kalau jadi ChatGPT di hampir di semua HP bisa ya. Nah, ini kita minta jawaban dari AI. Misal foto, ini kan ada foto ya. Kita tambahkan. Misalnya pohon pisang, kita foto. Tolong jelaskan mengenai gambar ini. AI langsung menjelaskan. Nah, ini. Kayak saya ini mau menjawab LMS Canvas-nya. Nah, ini langsung dijawab. Nah, ini. Dampak kesulitan. Nah,
Dan belajar adalah sesuatu berdasarkan pemahaman saya terhadap materi video dan kesulitan belajar berikut ini adalah reproduksi yang dapat saya tarik. Nah, jadi jawab soal ini satset Bapak Ibu ya. Nah, tinggal di copy, kita paste. Jadi sekarang nggak usah pusing-pusing. Sekarang zamannya satset. Mana tadi LMS-nya? Nah ini. Ini LMS-nya. Tinggal kita paste. Nah, 408 kata. Nah, kalau kita mengetik 408 kata itu nggak cukup setengah jam. Bapak Ibu. Jadi kita butuh satset ini. Beberapa jelaskan contoh kasusnya. Kita copy lagi soalnya. Ini contoh yang kedua Bapak Ibu ya. Kita copy, kita paste di AI. Biar AI yang menjawabnya. AI yang baru gabung Bapak Ibu, boleh coba Gemini Academy. Silakan diketik Google-nya. Masuk pakai email belajar ID. Langsung menjawap, Anda telah mempelajari materi contoh jenis skill belajar spesifik. Menurut Anda, manakah jenis skill yang dapat diakses di kelas Anda? Nah ini, langsung semua dijawab. Nah, jenis-jenis. Gambaran. Yang kita copy aja. Kalau nyari di Google agak susah. Kadang PDF. Mau download dulu. Kadang banyaklah iklannya. Karena sekarang Google udah kalah dengan ChatGPT. Makanya membuat Gemini. Gemini sama kayak ChatGPT. Nah, tinggal kita copy, kita paste di LMS Canvas. Nah, dan ini mengerjakan soal subset. Nah, tinggal 2 soal lagi. Nah, itu contoh aja Bapak Ibu ya. Kalau soal pilihan ganda enak juga, dia langsung memilih salah satu ya. Salah satu langsung dipilihnya. Misal ada A, B, C, D, tolong dipilih. Langsung dipilih. Nah, kita contoh yang lain ya. Bapak Ibu mau mengupload misalnya nilai, penghitung data bisa. Ini ada tanda plus. Nah, ini new chat. Nah, bisa tambahkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, tambah foto bisa. Nanti nah, kayak kalau saya mau nambahkan foto, nanti minta jelaskan sama AI-nya pakai HP sih. Kita foto barangnya apa. Kita ingin coba kita tambahkan foto dari PC kita. Nah, ini kita coba dari gambar. Nanti dia akan menjelaskan. Nah, ini kita buka ini gambar apa ini. Ada yang kita tanyakan dengan AI, jelaskan tentang gambar tersebut. Jelaskan tentang gambar tersebut. Nah, ia akan langsung menjelaskan tentang gambar yang saya kirimkan. Oh, dia tidak bisa menggambar orang. Kita cari yang lain. Tidak bisa menjelaskan tentang orang berarti. Nah, kita kirim lagi. Jelaskan tentang gambar tersebut. Nah, ini ada orangnya cuman ketutupan. Nah, masih nggak bisa. Nah, kita coba download di Google. Misalnya gambar ini ya. Karena kalau di HP enak Bapak Ibu langsung. Kita mau tahu bendanya apa. Langsung
Bisa. Kita simpan gambar sebagai nah, kita minta AI lagi menjelaskan kalau mau gambar. Nah, kalau mau suara juga bisa, Bapak Ibu. Ini ada tombol mic-nya, bisa langsung minta jelaskan mengenai mic itu. Nah, ini kita buat. Jelaskan tentang gambar tersebut. Ini gambar flyer kita. Bisa nggak AI membaca gambar flyer kita? Wah, rupanya bisa. Ini flyer pelatihan kita, Bapak Ibu. Dan AI bisa menjawabnya. Jadi bisa langsung menjawab dari flyer. Nah, bisa membaca apa dari gambar kita tadi, Bapak Ibu, dari JPG kita. Misalnya analisis gambar pelatihan mandiri. Gambar tersebut menginformasikan tentang sebuah pelatihan mandiri. Langsung dijelaskan semua, Bapak Ibu. Waktu webinar, topik webinar, narasumber, sertifikat, kesimpulan, kalau itu semua dalam bentuk JPG. AI bisa membacanya. Nah, kita bagikan presensinya, Bapak Ibu, sekali saya menjelaskan. Jadi kalau ada kendala silakan ditanyakan saat presensi. Ini. Kita paste. Silakan diisi dulu presensinya, Bapak Ibu. Presensinya yang di atas, Bapak Ibu, ya, di SID uji.com. Nah, itu diklik aja. Nanti untuk jawabannya diisi singkat-singkat aja, gak perlu panjang. Nanti untuk email trainernya buat email saya di pilihan provinsi itu Nasir Alfandi 70 @gmail.belajar.id, karena nanti saya mau narik data dari Revo-nya itu. Saya mau narik data dari situs Revo atau Gemini-nya agar sertifikatnya bisa saya taruh di komunitas kita. Supaya Bapak Ibu enggak pusing nyarinya. Nah, untuk format sertifikatnya nanti kayak gini. Tadi udah kita jelaskan di awal ya. Nah, ini untuk format sertifikatnya seperti ini. Ada nama serta peserta telah menyelesaikan program penelitian pembelajaran inovatif dengan AI di Gemini bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dengan Google dan Revo yang diselenggarakan secara daring dari tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai. Ini telah ditantangkan oleh lead coach, ada Bapak Stephen Sutarto. Ini nama saya ada di sebelahnya. Untuk JP-nya ada di sini JP-nya. Pak, ini berapa JP? Nah, ini untuk JP-nya. Silakan diisi. Sudah saya jelaskan diisi persennya tadi. Nah, ini untuk JP-nya, untuk materi mengenal AI, tadi udah kita jelaskan. Mengenal AI dan prinsip dan keterbatasan tatap muka. Mengenal Gemini, prompt efektif, bukti karya, sama 32 JP. Dan itu untuk sertifikat. Nah, gimana cara ngisinya, Pak? Tadi udah saya kirim ya linknya di chat ya. Nah, ini linknya. Ya, langsung aja presensi, Bu. Nah, nanti kalau ada kendala, silakan ditanyakan. Link presensinya yang di atas,
yang SID Ujikom. Namun jangan lupa masukkan email saya di bagian trainer di bawah isian provinsi karena saya mau narik datanya dari Google for Revo-nya. Nanti akan saya taruh di link di komunitas kita sertifikatnya. Nah, ini contohnya. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Kalau kita udah buka yang tadi, uji form tadi, akan tampil di sini. Nah, yang kita copy dulu aja, kita ulangi. Caranya ini di copy ya. Di paste di Google. Dipakai HP bisa, pakai HP aja bisa. Nah, ini munculnya kayak gini. Cuman harus pakai email belajar ID Bapak Ibu. Harus pakai email belajar ID. Emailnya diganti dulu kalau pakai HP kayaknya mungkin HP-nya belum terhubung di belajar ID. Ada kendala. Nanti bisa dicoba. Kita sampai malam ya, baru kita tutup paling ya nanti jam 1 baru kita tutup. Kita tarik data sertifikatnya. Yang penting linknya di copy dulu, dikirim kemana, bisa ke WA suami, istri, atau anaknya, atau temennya bisa. Nah ini emailnya bisa direkod di email Bapak Ibu, namanya siapa, email belajar ID Bapak Ibu apa, jabatannya apa, NPNS sekolahnya berapa. Kalau nggak ada isi dengan angka 0 aja Bapak Ibu. Misal nggak hafal NPNS-nya, karena ini wajib diisi karena ada tanda bintang merah, isi 0 aja. Asal instruksi kabupaten kota di choice, dipilih ini berdasarkan abjad, abjad A sampai Y ya, nggak ada kita kota namanya Z adanya Y. Provinsi juga provinsi sampai Jogja, nggak ada Y. Jogja terakhir Y, Z, PW, X, Y, Z. Nah yang ini jangan lupa Bapak Ibu, di bawah pilihan provinsi ini ketik email saya. Karena nanti datanya mau saya tarik, karena kita banyak trainernya, bukan saya aja, ada ribuan ya mungkin. Nanti saya nggak bisa narik data Bapak Ibu untuk di terbitkan sertifikatnya kalau nggak nulis email saya. Nah ini @guru.smk.belajar.id. Nah kurang titiknya. Nah nih supaya data bisa saya tarik di bagian email belajar ID trainernya ketik email saya Bapak Ibu. Nah Arfandi 70 @guru.smk. Nasrafandi 70 @guru.smk.belajar.id supaya datanya bisa saya tarik dari situs Revo dan Akademi dan dari Kemdikbudnya bisa saya tarik. Nah untuk jawabannya ini klik-klik aja Bapak Ibu, nggak mesti benar ya. Ini enggak, ini hanya itu aja. Supaya mencukupi dari 32 JP Bapak Ibu tadi, memang harus ada tugas latihannya. Cuma nggak mesti benar, nggak apa-apa. Yang penting data Ibu ada, Bapak Ibu ada, bisa saya tarik. Itu jawabannya nggak mesti benar. Kalau mau benar juga nggak apa-apa. Langsung aja minta jawaban dari AI. Nah, kayak gini contohnya ya. Salah satu prinsip AI. Nah, oh iya, soal pilihan ganda. Tinggal copy aja Bapak Ibu. Ini kalau ada copy. Nah, ini. Copy kita paste di AI kita, yaitu kita memakai AI Gemini. Dari soal pilihan ganda ya, kita paste. Nanti langsung milih dia AI ini. Nah, pilihannya Bisociality beneficial, bermanfaat secara sosial. Nah, kita lihat tadi. Menggantikan nah, kita lihat lagi. Salah satu bisa apa artinya? Konsep pendidikan harus dirancang dan dikembangkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan. Mari kita bahas. Ini kurang harus. Nah, ini yang benar ini AI harus meningkatkan hasil belajar siswa dan mendukung guru.
Nah, ada nggak di sini yang kayak gitu? Yang bisocial beneficial. Nah, kita cari dulu bentar. Nah, ini berarti saya harus menunjukkan hasil belajar. Nah, jadi sangat mudah Bapak Ibu. Kalau ada jawaban pilihan ganda bisa dijawab dengan subset ya. Nah, cuman Bapak Ibu kalau mau jawab klik-klik aja nggak apa-apa kalau ini nggak. Yang penting ada nama Bapak Ibu dan ada email saya. Isi-isi aja kalau ini yang nggak itu nggak. Tinggal diklik-klik aja. Kalau nggak diklik nanti nggak bisa dikirim. Diklik, kalau sudah saya setuju submit. Nah, yang pentingnya di presensi ini yang pertama ada email saya nasrilarfandi70@guru.smk.belajar.id. Di email belajar trainernya supaya bisa saya tarik datanya dan nama Bapak Ibu, nama. Karena nanti tampilannya di sertifikatnya kayak gini. Hanya ada nama. Ini sertifikatnya desainnya langsung dari mereka ya. Mau saya hanya pihak yang mengimbaskan. Nah kayak gini desainnya. Hanya aja nama peserta Bapak Ibu nanti dari Google, Revo, Kemdikbud, akun belajar ID. Nah ini sertifikatnya bukan dari komunitas kita kalau yang ini. Maaf Pak, Pak Ya Nasri gimana? boleh bertanya? Ya monggo Bu, silakan Bu. Oh, ini tadi mohon diulang lagi Pak, yang emailnya Bapak tadi gimana tadi lupa saya. Oh ya di bagian trainernya isi Nasril Arfandi 70 @guru.belajar.id. Nah, yang penting yang di sini Bu. Yang lainnya diisi sembarang nggak apa-apa. Yang penting di email saya dan di nama Ibu. Karena nanti data yang mau saya tarik. Nasril Arfandi 70@guru.smk.belajar.id di email belajar trainer ya. Supaya saya bisa Minta tolong narik. dikopikan ke chatnya boleh Pak? Ya, udah saya copy tadi Bu. Oh udah ya Pak. Ya, saya copy lagi ya. Bentar Oh ya. iya. Bu, sudah di copy Bu. Ya, kita copy lagi. Nggak Nggak bertemu apa-apa. sama saya soalnya. Oh ya udah, terima kasih ya Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Sama-sama Ibu. Di chatnya ya satu itu lengkap Bu. Kalau nggak di copy semua chat saya itu dikirim dulu ke tempat lain ya. Dikirim dulu ke tempat lain. Atau ke WA, di copy kan semuanya dikirim ke WA atau kemana. Nah, kayak gini caranya di copy, di blok, di blok, di blok ya, di blok. Nah, saya TLC copy, HP langsung aja copy kalau dia. Nah, di paste ini bisa paste di mana aja sih yang enak? Di WA, di catatan HP atau di mana bisa. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu ada kendala nggak? Nanti sertifikatnya di sini Bapak Ibu ya, yang di bagian link tree sertifikat komunitas PMM yang kita buka ya. Yang di bawahnya ya Pak ya. Nah ya ini tampilannya Bu. Kalau kita klik. Hmm. Yang tadi pagi kita ada webinar, cuman belum ada. Nah, paling tadi nanti malam kita terbitkan, bisa pagi udah bisa. Untuk materinya ada semua di sini. Rekaman kita ada, materi ada. Kita sampai hari ini udah ada. Nah ini udah ada berapa webinar? 6, 7 ya. Sama tadi pagi 8, malam ini webinar ke-9 di semester kedua ini. Nah, ini untuk materinya, rekamannya ada semua. Bentar ini agak ngelek-ngelek ini. Ya, Bu ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya silakan Pak, gimana? Untuk link presensinya perlu izin Pak. Itu gimana ya Pak? Perlu gimana? Oh, perlu izin ya, harus pakai email belajar ID, Pak. Oh, harus login email belajar Pak ya? Iya, karena dia memang khusus untuk guru, Pak. Kalau yang ini. Oke, oke, oke. Karena Thank yang you ini, Pak. iya makasih, Pak. Karena ya, ini komunitas apa sertifikat ini bukan dari komunitas kita yang malam ini. Ini langsung dari apa? Langsung dari Google, Revo, dan Kemdikbud, jadi bukan dari komunitas kita.
khusus untuk malam ini sertifikatnya bukan dari komunitas kita. Cuman perlu diisi email saya supaya datanya bisa saya tarik Bapak Ibu ya. Nanti saya nggak bisa narik datanya kalau email saya nggak diisi. Nah ini. Kita paste lagi yang baru gabung silakan persensi. Nah sertifikatnya ini nanti di Linktree ini microsite. Ini saya masih pakai Linktree belum pakai SID. Karena ini udah lama ya. Ini kalau saya ganti jadi bingung peserta kita yang udah lama gabung. Karena kita semester 1 juga banyak sertifikat dari 1 sampai Juni itu. Dan ini dari bulan Juli ini sampai Agustus ini udah ada 1, 2, 3, 6, 7 sertifikat dengan 32 JP. Caranya gini Pak, cara download sertifikat. Oh iya, nanti Linktree nih yang saya kirim ini Pak ya. Saya paste dulu lagi biar mudah. Nah itu di bagian terakhir itu kan ada Linktree sertifikat PMM. Nah ini chatnya di copy aja Pak, dipaste di WA atau di catatan HP. Nah ini kan keluar nanti kayak gini, tinggal klik aja sertifikat webinar. Nah kita baru sampai 7 yang kita berikan, tadi pagi belum ya. Nah kita buka yang 10 Agustus contohnya, kita klik. Ini contohnya ya. Harus isi dari 2 link itu Pak. Enggak, yang diisi cuma 1 link Pak. Yang ini cuma untuk link sertifikat yang bawah ini. Disimpan aja nanti untuk download sertifikat. Nah ini. Kan nanti biasanya tampilannya kecil ya. Kayak gini. Nah kalau tampilan kecil kan nggak kelihatan nama Bapak Ibu. Diperbesar aja. Di tombol yang di pojok kanan ini ya. Di HP juga ada tombol di HP. Di grid layout. Pojok kanan atas grid layout. Nah nanti baru kelihatan. Tinggal scroll ke bawah sesuai alfabet. Mencari nama Bapak Ibu ada. Nah, yang diisi yang SID aja yang pertama. SID Ujikom. Emailnya ini Pak, udah ada di sini Pak. Ini. Yang saya chat tuh ada nasirafandi70@guru.smk. Nah emailnya jangan lupa ditulis Bapak Ibu ya, karena saya mau narik data dari Revo dan akademinya itu nggak bisa kalau nggak nulis email saya. Saya bingung nanti. guru.smk.belajar.it. Nah ini untuk email kita. Ya harus pakai akun belajar loginnya. Login tadi harus pakai akun belajar. Kalau enggak, ini chat saya ini di copy dulu, dikirim ke PA atau kemana, nanti bisa dibuka nanti ya. Nanti malam kalau lama buka laptopnya atau belum tertaut di email belajar ID bisa dibuka nanti ya. Nanti kita tutup di jam 2 malam untuk presensinya. Ini tampilannya kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau kita udah buka Ujikom tadi, SID Ujikom. Nama, yang penting ada nama Bapak Ibu, email belajar ID, yang lain ini NPNS, N boleh diisi 0, kabupaten kota wajib diisi semua ya, cuman nggak mesti panjang-panjang. Nah ini yang penting, email belajar ID trainer, ini harus diisi nama saya, jangan lupa karena saya mau narik datanya. Mau narik datanya untuk penerbitan di sertifikatnya. Nah untuk jawaban di bawah-bawahnya nggak mesti benar Bapak Ibu. Yang penting dijawab aja. Kalau nggak mau menggunakan AI juga bisa. Sertifikatnya ya besok pagi udah bisa. Nah ini gitu yang ini Bapak Ibu ya itu yang ada chat kok trainernya kok SD ya. Nah, ini. Ibu siapa nih Bu Kurnia Ningsi 97. . 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
Bukan email ibu yang ditulis itu, Bu. Ini bukan chat ini yang di copy. Ibu buka SID-nya. Nanti di SID itu kayak gini, Bu. Tampilannya, Bu. Kalau kita udah buka SID Igicom ini, tampilannya kayak gini. Nanti kayak gini ya. Nah, dijawab semua. Nah, di bagian email trainernya, ini klik nama saya, apa email saya yang saya kirim tadi, nasrilarfandi70@guru.smk.bayo.id. Nah, datanya nanti mau saya tarik dari situs Revo-nya. Revo bukan motor, Bapak Ibu. Revo itu Google Academy-nya. Ini bukan motor. Sulit. Oh, tidak. Oh, pakai email belajar ID, Bu. Pakai email belajar ID. Kalau nggak di copy dulu. Di copy dulu. Yang saya kirimin di copy dulu. Dikirim ke WA atau kemana. Nanti boleh diklik lagi. Karena kita tutup sampai jam 2 ya persensinya. Silakan diklik dulu. Nah, kita tutup jam 2 malam persensinya. Baru kita tarik datanya. Ini sertifikatnya ada di Linktree ini. Dan jangan lupa mengisi email saya di trainer ya Bapak Ibu ya. nasrilarfandi70@guru.smk.pelajar.id. Supaya sertifikatnya bisa kita taruh di email di Linktree atau microsite dari komunitas kita. Nah, ini untuk format sertifikatnya 32 JP, mengenal AI, mengenal Gemini, prompt efektif, bukti karya Gemini. Dan berikutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kita lihat. Ya, saya sudah salin juga ya sudah. Udah ya nanti masuknya harus pakai email belajar ID, Bu. Karena ini memang langsung presensinya sebenarnya ini bukan dari saya ya, langsung dari Kemdikbudnya, langsung dari Revo-nya ya, makanya harus pakai email belajar ID. Ini kalau dari saya sebenarnya saya nggak pernah wajib email belajar ID. Nah, jadi masuknya harus pakai email belajar ID, Bu. Presensi yang diuji komnya. Setelah pakai email belajar ID, nanti isikan email saya. Oke, datanya bisa saya tarik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya mungkin agak ribet ya untuk webinar kita malam ini untuk pengisian presensinya karena presensinya bukan dari komunitas kita, dari Revo, dari akademi, dan dari Kemdikbud. Banyak sedikit ribet. Ya, Bu, sedikit ribet ini. Bener. Kalau saya nggak pernah ribet, sebenarnya tinggal nama dan asal instansi. Ini ada soalnya. Cuma soalnya nggak mesti bener kok. Klik-klik aja lah. Nggak mesti bener. Yang penting ada nama Bapak Ibu dan ada email saya. Nanti saya tarik datanya pakai email saya. Nah, di sini ya caranya ya. Ya sangat ribet bener, Bu. Bukan sedikit, sangat ribet. Pak, kenapa harus ngisi email Bapak? Nah, nanti di sini, Bu. Karena ini kan kegiatan pengimbasan dari sinyalnya ya. Dari akademi kerjasama akademi Gemini Akademi kerjasama dengan Kemdikbud ya. Dan saya salah satu pesertanya dan pengimbasannya. Ini kita lihat. Nah, di sini. Kenapa mesti masukkan email saya? Oh, email saya yang tadi, Bu. Nasril. Nasril Arfandi
70 @gmail guru.smk.belajar.id. Ini untuk emailnya langsung diisi. Nasra Pandi 70. Oh ya, ini udah ada ibu yang baik yang udah mengirimkan. Nah, ini presensinya silakan di copy dulu, dikirim ke yang lain dulu. Ke WA yang lain, bisa anak, bisa suami, bisa istri. Nah, kenapa harus ada email saya? Nanti di sini, Bu. Saya narik datanya dari dashboard ini, dari dashboard Kemdikbud dan revonya ini, dari pelatihan mereka ini. Kalau nggak diisi email saya nggak bisa narik data Bapak Ibu. Nah, ini kita contohkan cara nariknya ya. Mohon maaf ini sedikit rame. Nah, ini sinyalnya. Nah, ini email belajar ID trainer. Nanti saya klik di sini emailnya. Nasril ya. Kalau Bapak Ibu nggak ngetik nama saya, nah ini baru 11 only. Nah, ini baru saya bisa terbitkan sertifikatnya. Bisa saya tarik dan saya download sertifikatnya langsung dari dashboard Gemini-nya. Gemini kerjasama dengan Kemdikbud. Nah, ini Bapak Ibu. Ini update setiap 15 menit. Mungkin belum update ya Bapak Ibu yang belum isi belum update ya. Nah, ini baru 11 mungkin belum update aja atau belum diisi. Mengisinya harus pakai email belajar ID ya Bapak Ibu ya, harus pakai email belajar ID. Oh, ini ada yang ngechat lagi. Sudah di copy Pak, terima kasih ya. Kita tutup sampai jam 2 malam Bapak Ibu, kalau masih bingung dicoba-coba aja nanti. Di rumah apa di pakai perangkat yang lain ya. Salah mengisi email trainer. Oh, isi lagi aja Bu. Enggak bisa tapi ya. Oh iya, kalau Ibu udah salah ngisi email trainer, satu email belajar AI itu hanya bisa ngirim satu. Oh, kalau enggak di japri saya aja Bu yang salah. Ibu siapa tadi? Bentar ya. Ibu siapa tadi yang salah tadi? Kok belum masuk ya Pak? Belum, di update 15 menit lagi. Setiap 15 menit. Ya jika email, ya update selama 15 menit. Nah ini, kalau belum ada, nanti 15 menit lagi update. Mungkin belum aja. Oh Ibu yang tadi Bu ya, Ibu Rahmayanti ya. Yang salah ngisi email trainer ya. Ya ini saya ingat ya, saya copy namanya. Ya, karena satu email belajar ID hanya bisa ngisi sekali Bu. Ini kalau salah ngisi trainernya, ya berarti trainer yang Ibu isi. Ya menerbitkannya bukan saya. Ya nggak tahu siapa yang Ibu isi tadi. Ini udah saya copy namanya Ibu Rahmayanti. Ya nanti saya nggak kelupaan ya. Mau saya copy di WA saya aja. Biar nanti saya nggak kelupaan. Ibu Rahmayanti tadi ya yang salah ngisi trainer. Nah, nggak apa-apa Bu. Ini cek aja di microsite komunitas kita Ibu Rahmayanti, besok pagi udah ada sertifikat. WA nggak usah WA aja Pak, langsung aja diisi aja presensi itu. Nggak apa-apa. Karena kalau di webinar PM kan ada yang WA. Nah itu WA rupanya minta apa? Minta donasi. Nah ini kalau kita nggak, kita free. Oh Pak Marianto ya salah ngisi trainer ya juga nggak apa-apa. Ibu Erna salah juga. Tadi Ibu Erna Dwi Puspawati ya. Dengan Pak siapa tadi yang salah tadi? Pak Munawir ya. Munawir. Tadi Erna Dwi
Erna Dwi apa tadi? Puspasari. Puspasari ya yang salah ya. Pak Munawir, Bu Erna nih udah 3 yang salah isi trainer. Pak Marianto ya satunya ya salah ngisi trainer ya. Marianto ya nggak apa-apa Pak. Karena satu email Belajar ID hanya bisa sekali ngisi. Mungkin i- ini Pak Andi ya. Nah bukan bukan email Bapak yang diisi di email trainernya Pak. Bapak cuma login pakai email Bapak, email trainernya diisi Nasir Afandi 70@guru.smk.pelajar.id. Nanti saya tarik datanya dari sana. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Jika tidak ada, belum lah Bu, belum. Radita belum Bu, Radita mungkin dia update setiap 15 menit. Oh Bu Tanti udah selesai. Ya belum Bu, gak apa-apa. Kalau udah terkirim pasti update nanti datanya. Oh tampilkan lagi ya, kita tampilkan lagi. Kita tampilkan lagi ya. Kita tampilkan lagi. Nah dia setiap 15 menit. Bentar ya, kita tampilkan lagi. Bentar ya Bu, kita tampilkan lagi tadi. Ada minta. Ya, kita lagi reload Bu. 15 menit ya. Mungkin belum 15 menit. Karena paling cepat 15 menit itu bisa, kalau kendala ya lagi rame bisa lama. Oh ini udah 24. Nah mungkin Bapak Ibu yang belum ini, karena paling cepat 15 menit. Ini udah 24 Bapak Ibu yang udah masuk. Nanti tinggal kita download sertifikatnya, kita masukkan di komunitas kita. Ini ada Pak Muhammad Arif, Pak Motohirin, Bu Nova, Pak Asharudin, Bu Siti, Bu Novita, Bu Fitri Fitlawati, Pak Saldo, Bu Nerima, Bu Desi, dan Pak Septian. Oh belum ini. Ini masih halaman 1. Nah, rupanya ini ada banyak halamannya. Nah, 1 dari 11. Tadi tulisannya 24. Cari lagi kok tulisan 24 isinya cuma 11. Belum update aja Bapak Ibu ya. Ini tulisannya udah 24 orang. 24 orang. Untuk datanya baru tetap update setiap 15 menit. Nah, ini. Jumlah peserta 12. Masih belum update Bapak Ibu ya, masih belum update. Yang minta dicek masih belum update. Belum Pak, belum. Diisi aja Pak, nanti pasti masuk ya. Dan ini by system. Kalau Bapak Ibu ngisi emailnya benar, ini udah 24 kok, udah meningkat. Nggak mungkin salah. Kalau email trainernya udah benar, nggak mungkin salah ya. Nah ini ada nasi huruf besar. Nah ini nggak apa-apa, berarti ini ada yang pakai nasi huruf besar ya. Nggak apa-apa. Masih terbaca Bapak Ibu, nggak apa-apa. Walaupun salah huruf dikit nggak apa-apa, masih terbaca. Ini, nah ini. Masih Alfandi, ini ada yang Alfandi ya. Oh ini masuk semua kok, datanya nih banyak. Yang salah-salah ngisi juga masuk Pak, Bu, nggak apa-apa.
Masuk semua. Dan nanti bentar-bentar. Cari. Nah, ini masuk semua Bapak Ibu. Yang salah-salah ini masuk semua, nggak apa-apa. Nah, ini. Kita cek ya, kita cek lagi. Ini ada 20 lebih. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang salah ngisi nggak apa-apa. Masuk semua kok. Ini udah ada 28 ya. Kecil ya tulisannya ya. Saya bacakan aja ya. Nggak kelihatan. Ada Bu Pipi, Pak Muhammad Arif, Bu Tanti, Bu Semiwati, Pak Mutauhirin, Bu Ervina, Bu Siti, Pak Zani, Bu Dian, Pak Bu Nova, Pak Budi, Pak Andi, Pak Azirudin. Ini udah 28. Tadi Pak Azirudin ya 13 ya. Ibu Siti Nursana, Pak Yakob, Bu Anita, Pak Mulyanti. Pak apa Ibu ini? Mulyanti. Novita Sari, Widya, Munasril, Widya ya. Pita Wati, Tulus, Desi, Nurima, Sabdo, Siti, Bu Wardia, Pak Kurniawati, Pak Septian. Nah ini udah. Tadi masuk kok, belum masuk aja. Di situsnya belum masuk. Ya kalau nggak apa-apa Bu, nggak bakal hilang. Ini kalau besok Ibu udah ngikuti webinar kita malam ini, besok dicek nggak ada, nanti boleh japri ya. Mau Bu Erna ada Bu Erna tadi. Ada tadi Bu Erna ya. Bu Erna ada tadi ya. Bu Erna Dwi Puspasari. Ada ya, Bapak. Oh, Puspawati ya. Ya. Armin ya nanti belum Pak. Malia 15 menit. Upgrade setiap 15 menit. Nanti kalau yang masih nggak ada namanya nanti gabung di Telegram kita, ada nomor HP saya di Telegram itu yang Pak Muhammad GR itu bisa bilang aja nggak ada sertifikatnya ya. Kalau di WA kita ada WA-nya, silakan diketik nama kita di Google. Pak, misal sertifikat nggak terbit besok ya, Nasril Arfandi, ketik aja nama kita di Google. Nah nanti buka Merdeka Mengajar profil kita, nanti di infonya ada itu di bagian. Untuk nyari di PMM bisa juga bisa. Di browser PMM juga bisa nyari nama kita Nasril Arfandi, klik aja. Info di bagian info itu ada nomor HP-nya 0822 1120 386. Cuman WA kalau nggak masuk aja ya besok pagi itu positif masuk. Nggak mungkin nggak masuk. Kalau Ibu udah benar ngisi persensinya tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu silakan. Silakan Bu Siti ya, nanti 15 menit lagi kita upgrade Bu. Positif ada kok. Positif ada. Silakan. Nanti formatnya seperti ini ya. Ini kita beda karena ini bukan dari komunitas kita, langsung dari situs sananya. Dari penyelenggaranya. Kalau kita hanya salah satu yang ditugaskan untuk mengimbaskannya aja. Nah kayak gini. Kemdikbud, Google, akun belajar ID, dan Revo. Makanya harus pakai email belajar ID presensinya karena ini salah satu dari akun belajar ID. Tantangan dari Stephen Sutanto, lead coach. Dan nama pelatihnya saya, struktur programnya EI. Mengenal EI, mengenal Gemini, From Efektif, Bukti Karya. 32 JP. Nanti yang di persensinya ada soalnya, isinya nggak mesti benar, klik-klik aja ya. Karena itu untuk agar mencukupi 32 JP makanya harus ada soal.
Kalau enggak cukup nanti 32 JP-nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak, kita akhiri. Kita coba lompat ke bawah. Belum, sertifikatnya besok pagi. Besok pagi di Linktree microsite itu. Microsite sertifikat PMM itu. Nah ini. Linktree sertifikat PMM. Nah di sini downloadnya nanti. Belum, besok pagi Bapak Ibu. Besok pagi. Belum ya, besok pagi. Untuk malam ini kita bersensi dulu. Izin Bapak, Ya silakan Ibu Siti, silakan. untuk materi ini bisa diaksesnya di Linktree Services apa ya? Gimana Bu? Materi ini, Oh webinar materi gitu. Gemininya, ya. Ya. Nanti ada di materi bukti dukungnya di microsite baris kedua. Oke. Ya. Jangan lupa isi trainernya nama saya Bapak Ibu ya, supaya saya bisa narik datanya. Yang penting ada nama Nasrilnya aja lah di trainernya itu, walaupun emailnya salah-salah nggak apa-apa, supaya bisa saya tarik. Berarti oh ini apa bagian dari peserta webinar kita karena ada nama saya ya. Izin Em, Pak, boleh minta nomor teleponnya lagi Pak? Oh ya, kalau sebenarnya ngecek di itu bisa Bu, di mana tadi di info PMM kita. Kalau Ibu mau itu boleh ya kita buka lagi. Taruh di bagian info. Nah, bisa terlihat Bu ya, bisa ya. 0822 1120 3806. Tuh. 0822 1120 3806. Ini kalau besok pagi nggak tampil di WA aja nggak apa-apa. Kalau Telegram, gabung di Telegram kita itu ada kok. Di sini Telegramnya Pak Ibu ya. Nah, ini laju. Nah, sebelum kita akhiri, nah di komunitas kita klik bergema guru inspiratif salah satunya. Nah, di bagian bawah ini ada logo pesawat. Nah, diklik aja gabung kalau ada Telegram. Jadi kita di hari Kamis ada 3 lagi webinar, ada pembekalan modul belajar di jam 10 pagi. Ini jam 10 pagi. Ada optimalisasi komunitas dan cara mendaftarkan komunitas di PMM di jam 1 siang dan menyusun kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Sekarang bukan KSP lagi Bapak Ibu ya, KSP. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah, ini di jam 8 malam. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Persensinya aman lancar ya. Mutika, Bu Mutika ya namanya. Mutika Misna. Ya nanti kalau nggak ada saya tambahkan aja. Bu Mutika Misna. Positif ada Bu kalau udah ada itu. Mutika Misna ya. Ini positif ada Bu kalau udah sensi. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak ada kita akhiri. Jika tidak ada kita akhiri ya. Sebentar sebelum kita akhiri saya cek dulu pesertanya. Nanti mau saya foto dulu. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau masih hadir di sini saya foto ininya. Nama-nama pesertanya. Nanti kalau misalnya nggak tampil ya saya ketik sendiri toh. Nah ini bentar. Kita foto nama-nama pesertanya dulu. Bentar Bapak Ibu ya. Ini kita foto dulu nama-namanya sebelum kita akhiri nanti supaya misal Bapak Ibu terkendala bisa kita terbitkan manual. Bu Eliana ya. Bentar ya.
Oh, Bapak Ibu, tunggu bentar ya. Bentar, ya Pak Ismet. Kita mau ngecek data-data namanya dulu. Ini kalau misal nggak masuk, tapi pasti masuk kok kalau benar nulis nama saya. Itu nama saya Nasril di trainernya. Pasti masuk. Bu Mary ya tadi. Siapa yang terakhir tadi Pak Mary. Ini kita foto untuk cadangan. Nah, harus ada cadangan jikalau terdapat gangguan. Bisa kita masukkan secara manual. Area. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, udah kita foto kok. Nanti kalau terdapat gangguan kita masukkan manual. Yang penting jangan lupa diisi biar memang resmi dari situs Revo-nya. Gimana yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh ya, alhamdulillah selesai, terima kasih. Grup WA kita Telegram, Bu. Telegram. Nah, kalau yang ngechat saya ini biasanya langsung ada telegramnya otomatis pesan. Karena saya nggak sempat mau balesi WA satu-satu itu. Nah ini telegramnya, gabung di telegramnya. Pengguna Zoom, pengguna Zoom ini Dian ya. Dian Setia Handayani. Ya, dari tanyakan sampai sini Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita akhiri. Ya, Ibu Dian, ini pengguna. Ini kayak akun. Ini. Ya, nggak apa-apa Bu Dian. Terima kasih. Sampai sini ditanyakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita hentikan berbagi dulu. Karena udah malam ya, udah jam 9. Terima kasih banyak. Ya, nggak apa-apa. Bu Dian, nggak apa. Terima kasih Bu Dian udah hadir di kita malam ini. Terima kasih Pak Nasril Ya, ilmunya. terima kasih banyak Bapak Ibu. Maaf udah lama menunggu ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Jika tidak ada yang bertanya, masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Masih ada kendala? Nggak ada ya, kita akhiri. Marilah kita akhiri, karena kita akhiri dengan berdoa. Kita awali dengan berdoa tadi. Sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Sebelum berdoa, Bapak Ibu boleh kasih refleksinya di kolom chat ya, mengenai webinar kita kali ini, bagaimana kesan dan pesannya. Dan misalnya ada pesan untuk webinar selanjutnya dengan judul apa, silakan nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon undur diri sebelum kita tutup Zoom kita. Marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon undur diri dan mengakhiri Zoom untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin mengakhiri untuk semua.